Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke materi kali ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ya. Yang saya hormati, dosen mata kuliah Bapak Irwan Siagian MPD, serta teman-teman sekalian. Saya, Oktaviastri Kotrunada, dengan NPM 2018-2150-0304 R6D, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia dengan materi yang berjudul Hakikat Metafora dan Pembentukan Metafora. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat metafora. Kata metafora berasal dari bahasa Yunani metapora, yang terdiri atas dua leksis, yaitu meta yang berarti setengah, sebagian, atau tidak sepenuhnya, dan pora yang berarti referensi atau acuan. Metafora pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kearifan makna dalam menggunakan bahasa pada saat berkomunikasi, baik komunikasi secara lisan maupun komunikasi secara tertulis. Ungkapan metafora digunakan saat berkomunikasi untuk melakukan perbandingan dan sebagai ekspresi dalam mengungkapkan perasaan. Menurut KBBI, edisi keempat mendeskripsikan metafora sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya, tulang punggung dalam ungkapan pemuda adalah tulang punggung negara. Atau contoh lain, tulang punggung dalam ungkapan seorang ayah adalah tulang punggung keluarganya. Metafora adalah salah satu gaya bahasa yang menggunakan analogi dengan membandingkan dua hal dalam bentuk yang sangat singkat dan menghilangkan kata-kata bagaikan, seperti, atau laksana. Kata tersebut adalah kata-kata yang bermakna penandaian. Contohnya yang A, anak kecil itu tulang punggung keluarganya. Disebut metafora karena tidak ada kata laksana atau kata yang lainnya. Yang B, anak kecil itu laksana tulang punggung keluarganya. Disebut simile karena terdapat kata laksana. Selanjutnya ada metafora menurut para ahli. Yang pertama, Rocher menyatakan bahwa metafora adalah sebuah puisi miniatur dan menggolongkan metafora sebagai sebuah kiasan, yaitu sebagai sebuah gambaran yang mengklasifikasikan adanya variasi makna dalam penggunaan leksikal. Menurut Wahab dalam Jufri tahun 2006, menyatakan metafora mempunyai preposisi tentang pemahaman dan pengalaman sesuatu yang sejenis dengan perihal yang lain. Wahab mengungkapkan istilah persepsi manusia
memengaruhi penciptaan metafora. Menurut Parera tahun 2004 halaman 119, metafora menjadi satu keluaran untuk melayani pikiran dan perasaan pemakai bahasa. Metafora menjadi sumber untuk melayani motivasi yang kuat untuk menyatakan perasaan. Salah satu unsur metafora adalah kemiripan dan kesamaan tanggapan panca indera. Selanjutnya ada jenis-jenis metafora. Yang pertama ada metafora antropomorfik, yang kedua metafora binatang atau hewan, yang ketiga metafora hubungan konkret ke abstrak, dan metafora sinestetik. Yang pertama ada metafora antropomorfik, terdapat dua relasi kata atau lebih yang seharusnya digunakan untuk unsur yang berkaitan dengan manusia, namun dikaitkan dengan benda tak bernyawa. Sebagai contoh, bibir danau, yang diartikan sebagai pinggir danau. Desah angin, yang diartikan sebagai hembusan angin, dan jilatan api, yang diartikan sebagai kobaran api. Yang kedua, metafora bercitra hewan merupakan ungkapan yang memanfaatkan unsur-unsur hewan sebagai sumber imajinasi perbandingan. Contohnya, matahari bersinar garang. Garang di sini diartikan sebagai terik. Berarti matahari bersinar terik. Rasa khawatir bertengger. Bertengger di sini diartikan sebagai hinggap. Maksudnya, rasa khawatir hinggap dalam diri seseorang. Luka terlanjur bersarang. Bersarang diibaratkan sebagai tempat atau kediaman. Berarti diibaratkan sebagai luka tersebut terlanjur berdiam di tubuh seorang anak kecil. Metafora abstrak ke konkret merupakan ungkapan yang memiliki objek abstrak yang digunakan untuk menyatakan objek lain yang bersifat konkret atau sebaliknya. Contohnya, rindu mengakar. Mengakar diartikan sebagai mendalam. Berarti di sini rindu yang sangat mendalam. Tangga kehidupan, tangga diartikan sebagai tumpuan, berarti diartikan sebagai tumpuan kehidupan. Mata air rejeki, rejeki diartikan sebagai penghidupan, berarti mata air penghidupan. Yang keempat, metafora bercitra sinestesia merupakan pemindahan asosiasi berdasarkan pengalihan indera satu ke indera yang lain. Contohnya, manisnya hayalan, yang kedua, mata yang tajam, dan yang ketiga, kutajamkan penglihatanku. Selanjutnya ada pembentukan metafora. Kerangka metafora menurut Kovacs tahun 2006 merupakan susunan bentuk interaksi dari dua model kultur yaitu ranah sumber dan ranah target. Keterhubungan dari kedua model tersebut ditandai dengan ada suatu hubungan yang sangat kuat antara kognitif dan komunitas bahasa melalui kesepakatan bersama secara konvensi dalam proses pembentukan sebuah metafora.
Menurut Rochur, tahun 2005 halaman 81, dan Sugiharto tahun 2006 halaman 102, pembentukan metafora sesungguhnya berasal dari pandangan para pakar retorika kuno. Rochur juga menjelaskan bahwa dalam kajian retorika kuno, metafora diklasifikasikan sebagai sebuah kiasan, yaitu sebagai gambaran yang mengklasifikasikan adanya variasi makna dalam penggunaan kata dalam proses denominasi. Penutur bahasa menciptakan berbagai kreasi bentuk metafora baru secara berkesinambungan, sehingga bentuk metafora yang bergayut dengan lingkungan pun berkembang sangat pesat sampai merambah kepada media elektronik. Seperti adanya penayangan iklan produk makanan dan minuman di sebuah saluran televisi, di antaranya iklan biskuat yang menampilkan harimau, macan sebagai ranah asal yang dipinjamkan ke ranah yang lain, yaitu manusia yang memakan biskuit akan menjadi kuat seperti harimau. Struktur metafora. Parera tahun 2004 menjelaskan bahwa struktur metafora yang utama ialah yang pertama, topik yang dibicarakan. Yang kedua, citra atau topik kedua. Dan yang ketiga, sense atau titik kemiripan. Topik adalah unsur metafora yang digunakan sebagai pembanding atau objek yang dibicarakan dalam kata atau frasa. Citra adalah unsur metafora yang berupa gambaran, pengalaman indera yang diungkapkan melalui kata-kata sebagai pengalaman sensoris yang digunakan sebagai bandingan atau pengandaian untuk menggambarkan topik. Titik kemiripan adalah unsur metafora yang berupa aspek khusus yang mempunyai kemiripan antara topik dan citra yang dijadikan sebagai komentar bandingan. Selanjutnya ada bentuk metafora. Keraf tahun 2010 halaman 139 menyatakan bahwa metafora dapat berdiri sendiri dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat. Berikut penjelasan mengenai bentuk metafora tersebut. Metafora bentuk kata. Kata merupakan satuan terkecil yang dapat dinyatakan sebagai bentuk yang bebas. Contohnya, doa ini adalah doa yang menyapu semua. Yang B, mumpung aroma lebaran masih hangat, maka perkuatlah silaturahmi. Yang kedua, metafora bentuk frasa. Alwi dan kawan-kawan tahun 2003 halaman 312, frasa satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur predikat. Contoh dari bentuk frasa metafora adalah Rina adalah buah hati anaknya. Buah hati diartikan sebagai orang yang dicinta. Yang kedua, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang memiliki kebersihan hati. Kebersihan hati diartikan sebagai hati yang suci. Yang ketiga, metafora bentuk klausa. Alwi menyatakan bahwa klausa merupakan suatu sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Contoh metafora dalam bentuk klausa, jangan sampai kelakuan anak kita merusak hubungan bulan madu yang sudah terjalin indah dengan para tetangga sekitar.
Klausa terdiri dari dua unsur kata dan mengandung predikatif. Yang keempat, metafora kalimat. Kalimat adalah sepatah kata atau sekelompok kata yang merupakan suatu kesatuan yang mengutarakan suatu pikiran atau perasaan yang utuh secara ketatabahasaan. Contohnya yang pertama, cahaya kehidupan telah meredup. Yang kedua, angin lama tak singgah. Simpulan dari materi kali ini adalah metafora pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kearifan makna dalam menggunakan bahasa pada saat berkomunikasi, baik komunikasi secara lisan maupun komunikasi secara tertulis. Uleman membagi metafora menjadi 4 jenis. Yang pertama, metafora antropomorfik. Yang kedua, metafora hewan atau binatang. Yang ketiga, metafora hubungan abstrak ke konkret. Yang keempat, metafora sinestetik. Menurut Rocour Sugiharto, pembentukan metafora sesungguhnya berasal dari pandangan para pakar retorika kuno. Penutur bahasa menciptakan berbagai kreasi bentuk metafora, sehingga bentuk metafora pun berkembang pesat sampai merambah kepada media elektronik. Keraf menyatakan bahwa metafora dapat berdiri sendiri dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat metafora dan pembentukan metafora. Terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian serta teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau melihat video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.